البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun iman yang kedua, yaitu al-iman bil kutub, keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Rukun iman yang ketiga, yang ketiga yaitu iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mencakup beberapa hal, ikhwan. Di antara hal yang wajib kita imani berhubungan dengan hal ini apa saja? Iman terhadap kitab-kitab Allah, apa saja yang wajib kita imani? Kita harus beriman bahwasanya kitab-kitab itu adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Baik. Yang lainnya, Afiq. Nah, kita meyakini, kita mengimani tentang hal-hal yang kitab-kitab itu bersepakat di atasnya, dan mengimani hal-hal yang kitab-kitab itu berbeda-beda satu sama lainnya. Yang semua kitab-kitab bersepakat padanya apa? Tentang apa? Tentang pokok-pokok tauhid. Nah, tentang pokok-pokok akidah. Semua ikhwanifillah kitab-kitab itu serempak sama, yaitu menyuruh kepada tauhid. Adapun sisi yang kitab-kitab itu berbeda, masing-masing memiliki perbedaan. Dari sisi apa, Ismail? Dari sisi hukum dan perincian syariat. Ya, dari sisi perincian syariatnya, maka ini berbeda-beda. Apa dalil yang menunjukkan perbedaan ini? Bahwasanya pada perincian syariat masing-masing kitab berbeda-beda. Indah Talha. Naam, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kami jadikan pada kalian itu syariat dan aturan-aturan yang berbeda-beda, jalan yang wajib untuk ditapaki. Itu masing-masingnya berbeda-beda. Dari sisi syariat perinciannya beda, tapi kalau dari sisi tauhid, pokok-pokok tauhid semuanya sama. Hal yang lain yang wajib kita imani apa? Rifki. Beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan secara global. Maksudnya pokoknya semua rasul-rasul diturunkan kepada mereka kitab dan kita beriman. Baik. Apa dalil kalau semua rasul itu diturunkan kepada mereka Alkitab? Apa Ukasyah? Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Na'am, dalam surat Al-Hadid ayat 25. Telah kami turunkan
telah kami utus para rasul dan kami turunkan bersama mereka kitab dan mizan. Naam. Hal yang lain yang wajib kita imani apa? Lian. Berhubungan dengan kitab-kitab Allah. Beriman tentang apa? Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara terperinci, yaitu maksudnya kita tetapkan nama kitab-kitab yang memang datang dalil padanya. Ini maksud secara terperinci, yaitu kitab-kitab yang kita ketahui dengan dalil baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka kita tetapkan. Seperti penetapan Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ini semuanya kita tetapkan. Nah, dengan namanya dan kepada siapa kitab-kitab tersebut diturunkan. Taib. Kemudian terkhusus berhubungan dengan Al-Quran, ada hal khusus pula yang wajib kita imani, ya. Karena apa? Kitab yang menjadi pedoman kita, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai kitab untuk umatnya sampai akhir zaman. Nah, kita diwajibkan mengimani beberapa hal. Apa saja? Indah Iqbal. Nah, kita wajib beriman bahwasanya Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ini jelas. Kemudian yang kedua, apa yang wajib diimani? Syahrul. Nah, beriman bahwasanya tidak akan ada yang mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Yang ketiga, Pak Faisal. Itu dengan kata yang lebih mudah bahwasanya Al-Quran yang Rasulullah SAW tinggalkan ketika beliau telah wafat dan kemudian dikumpulkan oleh para sahabat dalam Mushaf Utsman, itu adalah apa? Sudah lengkap. Semua Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW, tidak ada yang terluputkan. Dalam artian, telah lengkap. Ini untuk membantah orang-orang Rafidhah yang meyakini mushaf yang ada pada kita ini ikhwani fillah yaitu sebagian kecil saja. Adapun lengkapnya itu mushaf mereka, mushaf Fatimiyah katanya. Dan ini keyakinan kufur. Jadi kita wajib beriman bahwasanya mushaf yang ada pada kita saat ini ya mushaf yang lengkap. Tidak boleh berkeyakinan ada yang kurang. Perkara yang keempat yang wajib diimani apa? Abdul Razak. Wajib mengimani semua yang ada di dalamnya, tidak boleh mengingkari walaupun satu huruf pun. Dan ini berdasarkan ijma'. Kalau sampai mengingkari satu huruf yang telah tetap itu merupakan huruf Al-Quran, hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana, Akh Febri? Kafir, hukumnya kafir secara ijma' ini. Baik. Perkara berikutnya apa Yusuf yang wajib kita imani? Nah, wajib menegakkan nasihat untuk Al-Quran. Maksudnya nasihat untuk Al-Quran itu apa? Nah, dengan berpegang teguh pada Al-Quran, mencintainya, mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya. Inilah yang dimaksud dengan nasihah li kitabih. Nasihah untuk Al-Quran maksudnya demikian. Juga dengan membaca, menghafalnya, ikhwani fillah. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Yang lainnya apa? Pak Alvin, hadir. Pak Agus.
beriman bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan secara apa? Secara menyeluruh segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia yang akan mengantarkan kepada keselamatan di akhiratnya. Ma faradna fil kitabi min syai'. Kami tidak meninggalkan sesuatu pun di dalam Alkitab. Dalam artian tidak tersisa perkara yang bisa mendatangkan kemaslahatan kecuali telah diterangkan. Perkara berikutnya apa? Abah Muhammad nggak hadir. Siapa lagi? Indak Nafi'. Bahwasanya Al-Quran itu menjadi saksi atas kitab-kitab sebelumnya, yaitu beriman tentang apa? Haimanatul Quran. Haimanah. Nah, ini yang akan kita tambah penjelasan seputarnya, ikhwan. Pada poin yang keberapa berarti dari hal yang wajib kita imani berhubungan dengan Al-Quran? Ketujuh. Baik. Jadi wajib atas kita, ikhwani fillah, untuk mengimani bahwasanya Al-Quran itu muhaimin bagi kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Nabi Alkitab dengan hak sebagai penjelas kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai muhaimin atasnya. Nah, apa makna muhaimin? Bahwasanya Al-Quran itu muhaimin atas kitab-kitab sebelumnya. Maknanya apa? Di antara ulama yang menerangkan makna ini dengan sangat gamblang, ikhwani fillah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa beliau. Beliau tegaskan bahwasanya inti makna al-muhaimin huwa syahid wal hakim ala man kana qablah. Asy-syahid wal hakim ala man kana qablah, yaitu sebagai saksi dan hakim atas yang sebelumnya. Ini asal makna muhaimin. Berarti ikhwani fillah, Al-Quran itu menjadi saksi atas kitab-kitab sebelumnya dan menjadi hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Menjadi saksi atas khabar-khabar kebenaran, khabar-khabar tentang Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kalau khabar itu dibenarkan dalam Al-Quran, maka jelas itu benar. Atau khabar itu didustakan dalam Al-Quran, maka apa? Kita harus beriman bahwasanya khabar yang ada pada kitab sebelumnya itu tidak benar, dalam artian telah diubah oleh manusia. Nah, karena kalau khabar itu dari Allah Subhanahu wa taala, jelas tidak akan mungkin bertentangan dengan apa yang Allah khabarkan di dalam Al-Quran. Ini makna syahid, teman. Makanya ditegaskan oleh Syekhul Islam, syahidun bil khabariyat, sebagai saksi untuk khabar-khabar yang disebutkan pada kitab-kitab sebelumnya. Kalau itu sesuai dengan Al-Quran berarti itu hak. Kalau tidak sesuai berarti itu hal-hal yang telah diubah-ubah oleh manusianya. Nah, kemudian juga dalam syahid ini, qanifillah, Al-Quran ketika mengkhabarkan berita-berita yang disinggung oleh kitab-kitab sebelumnya, datang Al-Quran dengan lebih gamblang penjelasannya dan lebih rinci. Adapun sebagai hakim, yaitu hakim fil amriyat, yaitu sebagai hakim pada
perintah-perintah. Apabila suatu perintah datang dalam kitab sebelumnya kemudian juga disetujui, diperintahkan di dalam Al-Quran, maka berarti itu adalah syariat yang tetap berlangsung. Tapi kalau kemudian dihapus oleh Al-Quran hukum tersebut, maka Al-Quran menjadi hakim atasnya. Berarti apa? Tidak boleh dilakukan. Ini makna hakim. Sebagai apa? Penentu apakah hukum itu masih berlaku ataukah tidak. Nah, ini makna muhaimin akhwanifillah secara ringkas. Berarti al-muhaimin yaitu hakim wa syahid, sebagai hakim untuk amriyat dan syahid untuk khabariyat. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang paling tinggi keutamaannya dibandingkan semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara hal yang wajib kita imani berhubungan dengan Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini terjaga. Kita wajib beriman bahwasanya Al-Quran itu terjaga, tidak akan mungkin termasuki penyimpangan-penyimpangan padanya. Kapan saja manusia ingin menyimpangkan dan ingin mengubah-ubah Al-Quran, mesti Allah Subhanahu wa ta'ala akan bongkar kedoknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yaitu menurunkan Al-Quran, dan sungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Sehingga wajib ikhwani fillah muslim itu yakin betul-betul bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran yang kita miliki itu adalah hak semuanya. Naam. Dan tidak akan mungkin manusia mengubah-ubahnya. Kapan saja seorang ingin mengubah walaupun satu huruf, pasti akan ketahuan. Dan ini merupakan perkara yang khusus Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada Al-Quran, tidak pada kitab-kitab sebelumnya. Dan usaha-usaha dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan sejarah ikhwanifillah banyak untuk mengusahakan dan menyelundupkan hal-hal batil di dalam Al-Quran. Tapi bihamdillahi azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membongkar kedok-kedok mereka. Dan bahkan sesuatu yang tidak sengaja pun, ketidaksengajaan mungkin kurang hurufkah, atau ada kekeliruan, senantiasa ketahuan. Sehingga kemudian apabila terjadi demikian ya dimusnahkan. Ini hal-hal pokok yang wajib kita imani berhubungan dengan Al-Quran. Kitab yang kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membacanya, bisa menghafalnya, bisa mempelajarinya. Dan kita memohon taufik kepada Allah untuk diberi kemudahan dalam mengamalkannya. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang buah-buah yang bisa dipetik dari keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ma'rifatu fadlillahi wa judihi wa rahmatihi bi'ibadih. Ketika kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan tersebut, akan membuahkan apa? Membuahkan ma'rifatu fadlillah. Pengetahuan tentang keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedermawanannya serta rahmatnya terhadap hamba-hambanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perhatian kepada hamba-hamba ini, tidak dibiarkan mereka dalam menjalankan kehidupan tidak ada aturan. Allah atur, Allah beri aturan, Allah beri petunjuk dalam kitab-kitab tersebut.
Sehingga Allah turunkan pada setiap rasul kitab sebagai pedoman bagi mereka. Jumlah rasul-rasul Allah berapa, Pak Adil? 25. Itu peninggalan di sekolah dulu ya. Nah, baik. Jumlah rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala berapa? Ayo. Hah? 124. Nah, yang lainnya berapa? Aba Yahya? Hah? 300? Berapa kira? 315. Nah. Ya. Bilangnya kita atau yang lain tadi? Nah, jumlahnya 315. Jam'un ghafir, ya, jumlah yang banyak. Ada yang kita ketahui namanya, ada yang tidak. Adapun yang 25 itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu pun ikhwani fillah ada sebagiannya yang bukan rasul, tapi hanya sebagai nabi. Seperti Adam. Adam nabi, bukan rasul. Yang nanti akan kita bahas dalam masalah iman terhadap Rasulullah Subhanahu wa taala. Adapun Rasul-Rasul Allah keseluruhannya 315 berdasarkan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis siapa? Indak Umar, hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu. Buah yang kedua, al-ilmu bi hikmatillah ta'ala fi syar'ih. Membuahkan ilmu tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Kalau kita beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan iman yang benar akan membuahkan ini. Kita tahu bahwasanya Allah itu zat yang maha bijaksana. Kenapa? Karena Allah syariatkan pada setiap kaum hal yang sesuai dengan kondisi mereka. Sesuai dengan kondisi mereka. Dan tatkala umat ini akhwani fillah dibandingkan umat-umat sebelumnya adalah umat yang lemah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kemudahan, berikan banyak keringanan kepada umat akhir zaman ini. Makanya banyak-banyak bersyukur pada Allah. Ummati ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaj. Ini menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Buah yang ketiga, al-farahul 'azim bihadhil kutub al-mujibu li syukrillahi 'azza wa jalla 'ala hadhihi ni'mah. Yaitu membuahkan kegembiraan yang besar terhadap kitab-kitab ini yang mengharuskan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gembira kenapa ikhwan? Gembira karena kita memiliki aturan yang paten, aturan yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia yang setiap tahun butuh diganti, setiap tahun butuh direvisi. Tapi Al-Quran adalah aturan dan pedoman yang relevan pada setiap zaman, setiap tempat, setiap kondisi, setiap generasi. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bergembira dengannya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran. Hendaknya kalian bergembira, dan itu lebih bagus dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Nah, karena ayat ini berhubungan sebelumnya Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum.
berhubungan dengan Al-Quran. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk mengingatkan agar bersyukur, bergembira dengan nikmat tersebut. Buah yang keempat, sulukut tariqil mustaqim, akan membuahkan orang yang beriman untuk menetapi jalan yang lurus. Kenapa? Karena kalau dia beriman terhadap kitab-kitab itu, beriman kalau itu datang dari si Allah, akan dijadikan pedoman, akan diikuti. Makanya akhwan, orang-orang yang kemudian ragu tentang Al-Quran, menjauh dari Al-Quran, menunjukkan keimanan terhadapnya itu belum sempurna. Nah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang Al-Quran, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang paling lurusnya. Kalau demikian berarti ya kita istiqamah di atas jalan tersebut. Naam, yang paling lurus dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, pada semua perkara. Kemudian buah yang kelima adalah dukhulu jannatin na'im. Yang beriman dengan benar terhadap kitab-kitab Allah, terkhusus untuk umat akhir zaman ini, beriman dengan benar terhadap Al-Quran, maka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itulah, dalam kelanjutan ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan benar. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang paling lurusnya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, bahwasanya bagi mereka pahala yang besar. Dan tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan buah-buah itu, akhwan. Naam. Dan sekali lagi, keimanan bukan hanya sekedar diucapkan. Kita ini sedang mempelajari teorinya. Yang dengan teori itu kita berharap kemudian kita wujudkan, kita amalkan, kita tata hati kita, apa-apa yang kurang kita betulkan berhubungan dengan masalah-masalah keimanan ini. Naam, terutama dalam ittiba' terhadap Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Karena sungguh dengan semakin banyaknya fitan, semakin banyaknya fitnah, baik syubhat maupun syahwat, kita semua ikhwani fillah diusahakan oleh musuh-musuh Allah dari kalangan jin maupun manusia untuk menjauh dari Al-Quran. Sekarang perhatikan anak-anak kaum muslimin, ikhwan. Siapa di antara mereka yang memegang Al-Quran dalam kesehariannya? Sangat sedikit. Maka mari kita jaga anak-anak kita untuk betul-betul mereka menjadi generasi Al-Quran, terjauhkan dari apa? Terjauhkan dari alat-alat yang merusak, HP-HP, permainan-permainan yang merusak mental dan moral. Nah, sungguh kita sangat prihatin dengan apa? Dengan keadaan pemuda-pemuda kaum muslimin yang kalau mau di sensus, sangat kecil mereka yang kemudian mahir membaca Al-Quran. Nah, yang mahir membaca Al-Quran sangat kecil dibandingkan mereka-mereka yang tidak bisa baca. Nah, makanya sisi yang lain kita banyak-banyak bersyukur dan semakin bersemangat, semakin bersemangat. Dan sungguh kalau seorang juga muhasabah pada diri kita,
dan juga apa yang kita lihat di sekeliling kita. Contoh mudah saja dalam ujian corona ini. Nah, di mana dijauhkan dari masjid, didekatkan kepada Android. Nah, jauhkan dari masjid, kemudian didekatkan kepada Android yang biasanya enggak punya Android gara-gara ada pelajaran online harus beli Android. Akhirnya ya pegang Android sebentar, setelah itu main. Enggak ada orang tuanya, ya main saja. Nah, ujian. Baik. Makanya sungguh fitnah ujian corona ini, akhwan, termasuk ujian besar bagi kita untuk menguji keistiqomahan. Juga menguji kesabaran dalam menghadapi fitnah yang ada. Juga menguji ketawakalan. Nah, menguji ketawakalan. Siapa yang betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan mengusahakan untuk bisa berjalan di atas al-haq serta istiqamah di atasnya. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad.